Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah munculnya ide pembahasan dalam Islam, gerakan pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahab, gerakan pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Sejarah munculnya ide pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan dalam dunia Islam dikenal dengan istilah tajdid. Tajdid dalam pengertian harfiah atau etimologis berarti pembaharuan, sedangkan pelakunya disebut mujahid atau pembaharu. Menurut istilah terminologi, tajdid berarti pembaruan dalam hidup keagamaan, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan, sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan ataupun urusan sosial umat. Sejarah munculnya ide pembaruan dalam Islam dimulai sekitar 100 tahun sesudah Imam Al-Ghazali wafat, yaitu pada paruh abad kedua abad ke-7 Hijriah. Lahirlah Ibnu Taimiyah pada masa hidupnya. Ia menyaksikan sebuah pasukan Tartar ke wilayah Islam, mulai dari tepi sungai Indus sampai sungai Efrat dan terus bergerak maju menuju Syam. Sepeninggal Al-Ghazali, umat Islam juga mengalami kemerosotan. Tokoh Islam yang memperbarui ide pembaruan dalam Islam, Ibu Taimiyah merupakan seorang tokoh yang memunculkan ide pembaruan dalam Islam setelah Al-Ghazali. Setelahnya diteruskan oleh tokoh Islam lainnya, misalnya Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, maupun Rashid Ridho. Gerakan pembaharuan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Saudiyah yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Arab Saudi. Salah satu pelopor pembaruan dalam dunia Islam Arab adalah suatu aliran yang bernama Wahabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Pelopornya adalah Muhammad Abdul Wahab. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu, paham tauhid mereka telah bercampur dengan ajaran-ajaran terikat yang sejak abad ke-13 tersebar luas di dunia Islam. Biografi. Nama lengkap Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Aliran Salaf. Lahir 1730 Masehi atau 1115 Hijriah di Uyainah, daerah Najd. Ayah Abdul Wahab wafat 1791 Masehi atau 1206 Hijriah. Sejarah singkat Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab dibesarkan dan dididik oleh ayahnya sendiri. Ayahnya seorang ulama besar dalam fikih, ahli fikih serta qadhi hakim di negeri itu.
yang bermazhab Hambali, suatu mazhab yang menjadi rujukan penduduk Najd pada umumnya. Selain itu, datuknya yang bernama Sulaiman bin Ali adalah ulama terkemuka di Najd. Ia menjadi narasumber bagi ulama-ulama di daerah Najd dalam berbagai kesulitan yang dihadapi. Kerangka pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Pola atau kerangka pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab terhadap Al-Quran dan Sunnah, bahwa ia menyatakan keduanya merupakan dalil yang mutlak kebenarannya. Adapun akal berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk memahami maksud nas yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kerangka pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab semacam itu disebut sebagai pola pemikiran Salafiyah atau pola pemikiran Purinitas. Hal-hal yang mendasar dalam ajaran Islam. Memurnikan pengertian tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka esensial dari Islam adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Patuh atas segala perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengetahui rukun-rukunnya. Menjauhi segala bentuk kesyirikannya. Gerakan pembaruan Jamaluddin Al-Afghani. Di kalangan umat Islam, Jamaluddin Al-Afghani lebih dikenal sebagai pemimpin gerakan dan politik ketimbang sebagai pemikir reformis dan modernisasi dalam Islam. Gerakan kesadaran yang dimulainya mengandung watak intelektual, budaya, sosial, politik, dan keagamaan. Al-Afghani berkeinginan tinggi bahwa pada suatu saat umat Islam mampu membuka jalan dan dapat membendung serta mengatasi pengaruh-pengaruh Barat yang negatif. Biografi. Woi, ngapain Mbak? Betul. Alfian, silakan. Enggak ada Alfian. Biografi. Nama asli Muhammad Ibnu Safdar Al-Husaini. Lahir 1893 Masehi atau 1255 Hijriah di kota Asadabad, kawasan distrik Kabul, bagian timur Afghanistan. Tempat tinggal India, lalu menetap di Mesir, lalu keluar dari Mesir, tinggal di Perancis. Wafat 9 Maret, ia wafat di Istanbul, Turki. Lanjut. Langkah-langkah yang ditempuh. Panik. Langkah-langkah yang ditempuh Al-Afghani untuk menyelesaikan masalah umat Islam. Yang pertama, mengadakan perjuangan melawan absolutisme pemerintah atau penguasa. Yang kedua, mengejar ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi modern. Yang ketiga, mengembalikan pemahaman umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam kepada sumber aslinya. Yang keempat, membangkitkan slogan dan jargon persatuan Islam. Yang kelima, menghembuskan semangat jihad kepada umat Islam untuk melawan Barat. Yang terakhir, berjuang melawan kolonialisme asing.
Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pan-Islamisme. Jamaluddin Al-Afghani berhasil mendirikan gerakan pan-Islamisme yang berpusat di Kabul, Afghanistan. Gerakan pan-Islamisme ini bertujuan untuk memajukan umat Islam, menyatukan aliran pemikiran modern, dan membentuk persatuan umat Islam di bawah satu khalifah pusat. Sebagaimana pada zaman khalifah-khalifah terdahulu, gerakan pan-Islamisme yang dimotori Jamaluddin Al-Afghani terkenal sangat revolusioner dan anti-imperialisme. Gerakan Jamaluddin Al-Afghani dan Al-Urwah Al-Wusfa. Setelah terbentuk gerakan pan-Islamisme di kalangan umat Islam, selanjutnya Al-Afghani menyerukan agar merajut tali persatuan itu dengan kuat. Gerakannya disebut dengan Al-Urwah Al-Wusfa. Organisasi Al-Urwah Al-Wusfa ini berpusat di Paris, Prancis, yang beranggotakan Muslim militan dari India, Mesir, Syria, dan Afrika Utara. Organisasi Al-Urwah Al-Wusfa ini bertujuan memperkuat persaudaraan Islam, membela dan mendorong untuk mencapai kemajuan. Terima kasih. Sekian kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau pertanyaan nggak? 2 orang penanya ya. Ada yang mau bertanya? Diki udah buka mic, silakan. Emang gue mau nanya ya? Tes. Halo. Sama kita mau nanya nggak? Enggak, bintang cuma tes tuh. Kan tahu gue mah biasaan. Bisa diulang nggak dari awal? Ya Allah, parah banget. Itu bisa di-kick nggak itu bisa di-kick nggak itu yang nanya itu? Bisa. Siapa itu? Bisa aja, Dik. Bisa aja. Siapa tadi? Siapa? Siapa coba? Minta ulang. Kelompok 2 ada yang mau nanya? Kelompok 2, woi. Ayo, yang mau nanya. Tang, udah Tang. Ih, malu amat. Kelompok 3 ada yang mau nanya? Tapi pakai hati. Kelompok 4 ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya nggak? Gak usah nangis Ada kau. ya. Gak usah Nggak nangis ada. kau. Ada ya, nggak ada ya. Oh, ini ada gurunya gak sih? Nggak ada. Di-recordin lagi. Disuruh record. Oh, suruh record. Oh iya, nanti dikirim itu ya. Ayo, ada yang mau nanya. Ini siapa ya? Kelompok 2 nih. Ika. Ketime. Nanya nilai kelompoknya ditambahin. Catat, terus nilai tambahin. Kata Bumi ini. Kita kelompok 2, Tang. Ditambahin. Mau aja. Yo, yang mau aja tanya. Kelompok 2 nggak ada kayaknya, Nu. Nggak ada. Nilainya Iya. ditambahin ntar, woi. Nanya. Tuh yang nanya ditambah nilainya tuh. Nanyanya bagus tapi ya. Yo, karisma. Kelompok 5 ada yang mau nanya nggak? Ayo Tang, bisa Tang. Ayo Tang, bisa. Wih, guanya nggak tahu, Cok. Betul Baru apa? masuk. Guanya baru Sama ini lo masuk. baru masuk. Perhatiin ya. Astagfirullah. Bintang. Karisma bintang bahasanya dijaga.
Gak Tahu sopan banget. emang di Oh record iya juga. maaf ya. Telat. Ini kelompok 2, 3, 4, 5, kelompok 6. Kelompok 5. Kelompok 2 nggak ada kayaknya. Gak ada kelompok 6, Cikal. Kelompok 5. Nggak ada yang mau Bablas. nanya. Bablas. Saya mau tanya nih, boleh nggak? Ini nih. Kelompok Ini. berapa, Dan? Dan. Kelompok 3. Ini nih. Kelompok 2 bukannya, Dan. Kelompok 3 saya. 2 ngarang. Masa lupa sih. Danu saya mau tulis nanya. pertanyaannya. Danu tulis Apa? pertanyaannya. Tulis pertanyaannya. Tulis, diketik. Enggak, bukan si Kagak buat Danu. Oh. Ya, saya mau nanya Apa? nih. Ya. Ulama Indonesia yang menyebarkan paham Wahabi di Indonesia itu siapa ya? Ulama Makasih. Indonesia yang apa, Dan? Yang menyebarluaskan paham Wahabi di Indonesia. Allah. Parman. Parman siapa anjir? Bapaknya Bintang. Suparman. Ada lagi nggak? Ada nanti ya pertanyaannya kita diskusiin dulu. Iya, siap. Santai aja. Ini Dan. Kenapa dong? Itu pertanyaannya dijawab Adam. Ini Dan, jawabannya Dan itu ulama Wahabi atau Salafi seperti Abdullah bin Bas menduduki status yang sangat tinggi dan didukung penuh oleh pemerintah untuk menyebarkan dan mengembangkan Salafiyah. Garis Ibnu Tamiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Muhammad bin Abdul Wahab di dalam negeri dan ke seluruh dunia Islam. Sudah jawabannya, Dan. Ngerti? Siapa tadi? Muhammad Abdul bin Bas. Abdul bin Bas, gak ada Muhammadnya. Oh, Abdul bin Bas.
Ya maaf Terima ya kasih ya. kalau jawabannya kurang tepat, soalnya kita juga masih belajar. Iya. Nah, ada yang mau nanya lagi nggak? Tadi kelompok 3 ya? Udah nggak ada yang mau nanya lagi ya, ditutup ya. Ya, ditutup. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.